Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hania dengan NIM 170600069. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Pembelajaran Daring Menulis Puisi Siswa pada SD kelas 4 dengan menggunakan media gambar. Adapun kerangka penelitian yang ingin saya sampaikan dalam presentasi kali ini yaitu yang pertama bab 1 pendahuluan, bab kedua kajian teori, bab ketiga metode penelitian, bab keempat hasil dan pembahasan penelitian, dan yang terakhir bab 5 yaitu simpulan dan saran. Yang ingin pertama dibahas yaitu bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakang. Yang melatar belakangi penelitian ini yaitu pentingnya pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19, terutama pada pembelajaran menulis puisi dengan menggunakan salah satu media yaitu media gambar. Dengan harapan siswa mempunyai nilai rata-rata di atas KKM dan mampu memahami materi pembelajaran menulis puisi. Dan yang kedua, kenyataannya siswa masih ada yang mendapat nilai di bawah KKM, dan penyebab masalahnya yaitu guru masih menggunakan cara konvensional atau metode ceramah dalam proses pembelajaran sehingga siswa sulit untuk memahami materi yang disampaikan karena cenderung membosankan. Pendahuluan yang kedua yaitu tujuan penelitian. Dalam penelitian ini bertujuan yang pertama untuk mengetahui skenario dan implementasi pembelajaran daring menulis puisi siswa pada SD kelas 4 dengan menggunakan media gambar. Tujuan yang kedua yaitu untuk mengetahui respon guru dan siswa terhadap pembelajaran daring yang dilaksanakan. Dan yang ketiga, tujuan yang ketiga yaitu untuk mengetahui kesulitan yang dihadapi oleh siswa selama pembelajaran daring menulis puisi berlangsung. Dan tujuan yang keempat yaitu untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh guru dan siswa ketika proses pembelajaran daring menulis puisi siswa dengan menggunakan media gambar. Pembahasan selanjutnya yaitu kajian teori. Yang pertama yaitu pembelajaran daring. Menurut Jamaluddin pada tahun 2020, pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang dilakukan melalui jaringan internet. Dalam proses pembelajaran dilakukan secara jarak jauh tanpa adanya interaksi tatap muka antara siswa dan guru. Kemudian pembelajaran daring juga dapat terlaksana dengan baik apabila ada kerjasama antara guru, siswa, dan orang tua ketika dalam proses pembelajaran daring yaitu di rumah. Sedangkan kajian teori yang kedua yaitu keterampilan menulis puisi. Keterampilan menulis puisi adalah keahlian seseorang dalam menulis puisi dengan cara menuangkan ide, gagasan, atau pikirannya ke dalam bentuk tulisan. Sedangkan kajian teori yang ketiga yaitu puisi. Adapun pengertian puisi yaitu merupakan perasaan yang ingin diungkapkan oleh seseorang dalam sebuah tulisan dengan memperhatikan bahasa yang digunakan agar menimbulkan keindahan atau keselarasan dan membuat pembaca dapat larut dalam tulisannya. Adapun indikator dalam puisi ini yaitu mampu mengungkapkan pikiran dan perasaan dalam menulis puisi dan mampu mendeskripsikan objek dalam larik-larik yang bersifat puitis. Kemudian kajian teori yang ketiga yaitu media gambar. Media gambar merupakan alat bantu yang digunakan oleh guru dengan desain yang disesuaikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Media gambar juga merupakan perwujudan atau lambang dari segala bentuk hasil peniruan, baik benda, pikiran, atau ide yang diwujudkan dalam bentuk dua dimensi. Adapun kelebihan media gambar salah satunya yaitu mudah dimanfaatkan dengan kegiatan belajar mengajar karena praktis tanpa memerlukan apa-apa. Sedangkan kekurangannya yaitu gambar yang berada terlalu kompleks, kurang efektif untuk kegiatan pembelajaran.
Nah, kajian selanjutnya yaitu bab 3, yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan yaitu jenis metode deskriptif kualitatif. Sedangkan subjek penelitian ini dilakukan di SDN Giri Mulia yang ditujukan di kelas 4 dengan jumlah siswa 30, 20 orang siswa laki-laki dan 10 orang siswa perempuan. Sedangkan metode yang selanjutnya yaitu di sini saya menggunakan instrumen penelitian. Yang pertama tes tertulis, yang kedua angket, yang ketiga lembar observasi, dan yang keempat wawancara. Yang selanjutnya yaitu bab 4, hasil dan pembahasan penelitian. Yang pertama yaitu skenario dan implementasi penelitian. Skenario dan implementasi penelitian pembelajaran dilakukan sebanyak 4 kali pertemuan. Pertemuan pertama, siswa diberi soal pretest yang bertujuan untuk mengukur kemampuan awal siswa terhadap pembelajaran menulis puisi. Sedangkan pertemuan kedua dan ketiga adalah penyampaian materi mengenai puisi dan cara membuat puisi dengan menggunakan media gambar itu seperti apa. Kemudian di pertemuan terakhir yaitu pertemuan keempat, siswa diberikan soal berupa post-test di mana yang bertujuan untuk mengukur seberapa jauhnya pemahaman siswa setelah diberikan pemahaman materi mengenai menulis puisi yang baik dan benar melalui media gambar. Hasil dan pembahasan penelitian selanjutnya yaitu mengenai respon guru dan siswa. Respon guru terhadap pembelajaran daring menulis puisi dengan menggunakan media gambar setelah melalui proses pengolahan angket guru menunjukkan hasil yang positif. Hal ini dapat terlihat pada gambar di bawah ini yang menunjukkan hasil positifnya yaitu 80% dan negatifnya hanya 24%. Berarti dapat disimpulkan bahwa respon guru terhadap pembelajaran daring menulis puisi siswa pada SD kelas 4 dengan menggunakan media gambar menunjukkan hasil yang positif. Kemudian, respon siswa dalam pembelajaran daring menulis puisi dengan menggunakan media gambar terdapat dalam angket dan skala angket siswa masing-masing. Butir soal pertanyaan disajikan dengan ya dan tidak. Hasil dari respon siswa memperlihatkan bahwa rata-rata skor angket adalah 7 dan rata-rata presentasenya yaitu 70,22% dengan interpretasi baik. Hal ini menunjukkan bahwa respon siswa terhadap pembelajaran daring menulis puisi dengan menggunakan media gambar adalah menunjukkan hasil yang baik juga. Kemudian untuk mengetahui kesulitan yang dihadapi siswa yaitu kesulitan-kesulitan yang dialami siswa kelas 4 SD dengan menyelesaikan tugas serta soal-soal menulis puisi pada materi cita-citaku yaitu selama proses pembelajaran daring. Terlihat siswa tidak terlalu fokus dalam pembelajaran dikarenakan ada beberapa jaringan internet siswa yang tidak begitu stabil. Hal ini mengakibatkan siswa tidak memahami materi pembelajaran dengan baik. Dan ketika siswa diminta untuk mencoba menulis puisi atau membuat puisi tentang materi yang sudah diberikan, ada saja siswa yang membuat puisi dengan asal-asalan. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman siswa dalam menulis puisi atau membuat puisi melalui media gambar. Kesulitan-kesulitan dapat terlihat dari hasil puisinya itu sendiri. Selain itu, kesulitan-kesulitan yang dialami siswa selama proses pembelajaran berlangsung dapat dilihat ketika siswa diberikan soal post-test dan pre-test. Hasil dan pembahasan penelitian selanjutnya yaitu mengenai kendala yang dihadapi oleh guru dan siswa.
Yang pertama, ketika pembelajaran daring berlangsung, guru tidak dapat mengawasi siswa dengan maksimal. Dan yang kedua, ketika pembelajaran daring berlangsung, ada sebagian siswa yang mengalami kendala seperti jaringan internet yang buruk, bahkan masih ada siswa yang tidak memiliki alat penunjang untuk berlangsungnya pembelajaran seperti laptop, handphone, atau yang lainnya yang merupakan pendukung dari proses pembelajaran daring ini. Dan yang ketiga yaitu siswa kurang memahami pembelajaran atau materi yang disampaikan oleh guru melalui pembelajaran daring, yaitu dengan media WhatsApp, dikarenakan yaitu salah satunya jaringan internet kurang stabil dan alat penunjangnya juga kurang maksimal. Dan bab terakhir yaitu bab 5, yaitu membahas tentang kesimpulan dari penelitian ini. Skenario dan implementasi pembelajaran daring menulis puisi siswa dengan menggunakan media gambar dilakukan secara bertahap dengan urutan-urutan yang telah ditentukan pada RPP yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. Yang kedua, respon guru dan siswa pada pembelajaran daring menulis puisi dengan menggunakan media gambar ini menunjukkan hasil yang positif atau baik. Dan yang ketiga yaitu kesulitan siswa dalam pembelajaran daring menggunakan media gambar, yaitu mendeskripsikan objek dengan larik-larik yang bersifat puitis. Dalam hal tersebut, masih banyak siswa yang kesulitan dalam mendeskripsikan ide dalam pikirannya yang bersifat puitis. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman siswa terhadap materi yang telah disampaikan sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu mengenai kendala-kendala yang dihadapi oleh guru pada pembelajaran daring menulis puisi menggunakan media gambar, yaitu masalah jaringan internet yang sangat buruk, dan hal ini merupakan hal faktor utama yang menyebabkan proses pembelajaran daring kurang efektif. Kemudian saran, yang pertama saran bagi guru sebagai bahan referensi untuk memilih metode pembelajaran yang tepat dan sesuai untuk digunakan dalam proses belajar daring dengan menyesuaikan kondisi dan karakter siswa serta sebagai tambahan wawasan ilmu pengetahuan. Sedangkan bagi siswa dapat meningkatkan serta menambah ketertarikan menulis pada siswa, khususnya untuk menulis puisi. Sekian presentasi skripsi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.